siang Kak. Ya, selamat siang Mbak. Perkenalkan, saya Hana Teresa Preskilia. Saya mahasiswi dari KKN STAN dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk penelitian dalam rangka KTTA saya Pak. Oh iya, silakan. Oke, saya boleh langsung tanya aja ya Pak. Silakan. Saya mau nanya Pak, kalau Bapak sudah berapa lama menjabat menjadi kepala desa ya Pak? Kalau saya ini periode terakhir, yang awal itu dari tahun 2012 sampai 2018, kemudian yang periode kedua ini berakhir di 2024. 2 tahun lagi ya Pak? Iya. Kalau desa ini sudah sejak tahun berapa ya Pak menerima dana desa? Kebetulan kalau di desa ini dari awal program itu sudah mendapat Mbak. Dari tahun 2015 itu kan tentang dana desa itu 2014 dan programnya tahun 2015, dan di desa ini alhamdulillahnya langsung dapat program dana desa itu. Berarti sudah berlangsung cukup lama ya? Iya. Kalau dana desa di desa ini biasanya digunakan untuk kegiatan atau pembangunan apa saja ya Pak? Biasanya kalau pembangunan itu di desa dari program infrastruktur ada jalan jembatan, terus ada irigasi, sanitasi, posyandu, kemudian untuk kesehatan ada pembelian ini pengadaan alat-alat medis, kemudian ada juga pelatihan untuk petugas posyandunya, kan itu juga memberdayakan dari masyarakat sekitar, dan pengadaan obat-obatan, dan juga itu ada program pemberdayaan masyarakat melalui PKK, terus juga pengembangan UMD. Oke Pak, kalau dana desa ini kan berarti seperti yang dijelaskan oleh Bapak sebelumnya sudah berlangsung cukup lama. Mungkin dari masyarakat desa, dari yang disampaikan oleh mereka kepada Bapak itu bagaimana yang menurut mereka dampaknya terhadap kelangsungan hidup, atau apakah berdampak terhadap kesejahteraan hidup mereka Pak? Kalau dari kami pasti yang utamakan adalah dampak dari masyarakat, bagaimana mereka bisa merasakan dana desa itu, Pak. Dari infrastruktur contohnya itu pasti membantu mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Kemudian untuk program kesehatan dilihat dari tingkat kesehatannya, dari angka stunting di desa ini tuh menurun Mbak dengan adanya dana desa itu. Kemudian untuk program pemberdayaan juga meningkatkan kompetensi dan keahlian dari masyarakat tersebut untuk juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kalau dana desa itu sendiri bagaimana spesifiknya digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masyarakat desa ini ya Pak? Biasanya dari kami mendatangkan langsung narasumber dari KPPN maupun DPMD untuk bisa langsung turun mengajari ya masyarakat sekitar yang sekiranya butuh untuk ditingkatkan kompetensi dan keahliannya. Contohnya di BMD tadi, pengelolaan keuangan itu langsungnya dari KPPN dan DPMD gitu kan. Kalau dari Bapak sendiri atau dari selama ini Bapak mengelola dana desa bersama tim Bapak, mungkin apakah ada hambatan yang dirasakan? Kalau hambatan sih secara alur pengelolaan tuh aman ya Mbak ya, dari pencairan dan sampai pelaporan. Cuman mungkin yang saya garis bawahi di sini masalah SDM mungkin, karena keterbatasan SDM yang bisa ahli dan berkompeten dalam pengelolaan dana desa. Jadi di desa ini yang mengelola dana desa itu ya orang-orang itu aja. Jadi kalau bisa sih ya kita berusaha untuk meningkatkan untuk masyarakat sekitar agar bisa ikut serta dalam pengelolaan dana desa itu ya. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik Pak, kalau
desa ini Pak, apakah Bapak juga ada kegiatan yang melibatkan masyarakat Pak, yang dimana masyarakat desa itu bisa menyuarakan pendapatnya terhadap suatu program atau penetapan anggaran dana desa itu Pak? Kalau dari kami pasti sebelum melakukan penyusunan APBDes ada musyawarah rutin yang dilakukan di desa. Itu gunanya biasanya kumpul-kumpul aja sama warga, terus dalam penyusunan, kemudian musyawarah itu nggak cuma untuk penyusunan tapi sebagai monitoring juga dan proses pelaporan, penyampaian progres pelaksanaan kegiatannya juga ada warga, agar juga warga itu juga tahu progresnya gitu kan. Baik Pak, berarti karena Bapak ada progres juga, ada memberikan progres pelaporannya juga kepada masyarakat, berarti kan masyarakat juga semuanya pada tahu kalau yang membiayai pembangunan dan kegiatan mereka itu dari desa ya Pak. Lalu bagaimana Bapak menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa ini Pak? Ya seperti yang saya katakan sebelumnya, di desa ini kan rutin melakukan musyawarah desa pada masyarakat, dan selain untuk memantau progres pelaksanaan, musyawarah itu juga sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, agar juga masyarakat mengetahui secara detail penggunaan dana desa, peruntukannya, terus besarannya, biar mereka itu tahu juga itu detail-detailnya. Dan juga kami juga selalu menyampaikan laporan terkait penggunaan dana desa, terkait laporan realisasi, capaian output dan lain-lain kepada DPRD secara periodik gitu kan. Baik Pak, mungkin untuk saat ini cukup dari saya. Mungkin apabila saya ada pertanyaan lebih lanjut, apakah memungkinkan untuk menghubungi Bapak? Oh iya silakan Mbak, nanti kalau misal saya senggang bisa langsung aja ke kantor, kalau mau ada pertanyaan lagi bisa saya langsung jawab. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oh, Kalau begitu saya langsung pamit undur diri. Oh iya, terima kasih juga. Terima kasih Pak.